menyelesaikan hasil kelompok kami yang berjudul efektivitas biaya dari pembelajaran evaluasi proyek, di mana penjelasan dan paparannya akan kami jelaskan pada penjelasan berikut ini. Pengertian efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Ada juga yang menjelaskan arti efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai, maka suatu kegiatan dianggap semakin efektif. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rumus efektivitas, yaitu efektivitas sama dengan output target per output aktual besar dari 1 atau sama dengan 1. Keterangannya, apabila output atau keluaran aktual berbanding output yang diinginkan kecil dari 1, maka tidak tercapai efektivitas. Kemudian, apabila output atau keluaran aktual berbanding output yang diinginkan besar dari 1 atau sama dengan 1, maka akan tercapai efektivitas. Mungkin itulah penjelasan singkat dari saya tentang rumus efektivitas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang efektivitas menurut para ahli, yaitu menurut Permata ZH tahun 1992 halaman 148. Efektivitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberikan guna yang diharapkan. Untuk melihat efektivitas kerja, pada umumnya dipakai 4 macam pertimbangan, yaitu pertimbangan ekonomi, pertimbangan fisiologi, pertimbangan psikologi, dan pertimbangan sosial. Aspek-aspek efektivitas. Ada aspek-aspek efektivitas yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan. Mengacu pada pengertian efektivitas itu sendiri, berikut adalah beberapa aspek tersebut. 1. Aspek peraturan atau ketentuan. Peraturan dibuat untuk menjaga kelangsungan suatu kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. 2. Aspek fungsi atau tugas. Individu atau organisasi dapat dianggap efektif jika dapat melakukan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan. 3. Aspek rencana atau program. Suatu kegiatan dapat dinilai efektif jika memiliki suatu rencana yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Tanpa adanya rencana atau program, maka tujuan tidak mungkin dapat tercapai. 4. Aspek tujuan atau kondisi ideal. Yang dimaksud dengan kondisi ideal atau tujuan adalah target yang ingin dicapai dari suatu kegiatan dengan berorientasi pada hasil dan proses yang direncanakan. Berikut saya akan menjelaskan kriteria efektivitas. Suatu kegiatan dapat dikatakan efektif jika memenuhi kriteria tertentu. Efektivitas berkaitan erat dengan pelaksanaan semua tugas, utama pencapaian tugas, ketetapan waktu, dan adanya upaya aktif atau partisipasi dari pelaksanaan tugas tersebut. Secara umum, beberapa tolak ukur atau kriteria efektivitas adalah sebagai berikut. 1. Efektivitas keseluruhan. Sejauh mana seseorang atau organisasi melaksanakan semua tugas utamanya. 2. Produktivitas. Jumlah produk atau layanan utama yang dihasilkan oleh seorang, kelompok, atau organisasi. 3. Efisiensi. Merupakan ukuran keberhasilan suatu kegiatan yang dinilai berdasarkan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. 4. Laba. Laba atas investasi yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan. 5. Pertumbuhan. Merupakan perbandingan antara kondisi organisasi saat ini dan kondisi sebelumnya. 6. Stabilitas. Pemeliharaan struktur, fungsi, dan sumber daya setiap saat, terutama di masa-masa sulit.
organisasi. Contohnya efektivitas dalam lingkungan organisasi, yaitu 1. Seorang customer service diharapkan dapat melayani 10 pelanggan per hari. Pada kenyataannya, karyawan dapat melayani 11 pelanggan per hari, sehingga karyawan dianggap memiliki efektivitas yang baik. Yang kedua yaitu seorang manajer bertanggung jawab atas 20 karyawannya dan harus berbagi tugas pekerjaan masing-masing karyawan. Pada kenyataannya, manajer tidak dapat menentukan orang terbaik dalam satu posisi, maka manajer dianggap tidak memiliki efektivitas yang baik. Yang ketiga, mesin fotokopi melayani 20 karyawan dan diharapkan menyalin 500 kertas per hari. Bahkan, mesin fotokopi dapat menyalin lebih dari 500 kertas per hari, sehingga mesin tersebut dianggap juga efektif. Itulah pembahasan penjelasan dari kelompok kami yang menjelaskan tentang materi efektivitas biaya dalam pembelajaran evaluasi proyek dan pertanyaan yang dapat kami simpulkan dari penjelasan yang kami jelaskan yang telah disampaikan oleh anggota kelompok kami. Dan apabila ada kesalahan atau sanggahan dari video ini, kami minta maaf. Dengan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.